Awal pertama kamu kenal saya gimana? Apa cita-cita dalam hidup kamu? Pekerjaan yang saya jalani sekarang itu ya cuma semuanya memenuhi. Iya, cuma sekedar untuk mengisi. Oke. Kopi nentek. Oke, so ladies and gentlemen, welcome back. Bertemu lagi dengan saya Andre Alstar. Di podcast kali ini akan membahas sebuah membahas sebuah persahabatan kita. Oke, perkenalkan, kamu namanya siapa? Cendol Santi Konslet. Sama Mas Cendol. Oke, saya mau bertanya, awal pertama kamu kenal saya gimana dan apa ya? Dan mengapa kamu berteman dengan saya? Dari kapan? Pas waktu itu saya kelas 3 SD. Ya, kelas 3. Oh iya, saya pindah di sini guys. Tahun Dia berapa itu dari Batang Tahun berapa ya? pindah ke sini. Itu tahun berapa ya? 2012 apa ya? Ini 12 ya. Impian cari ono apa ya? Tsunami. Kiamat. 2012. Mbak ya ini sih kayak tinggal ya apa namanya? Berita. Pas itu saya takut banget guys. Kirain kiamat beneran, saya belum siap. Pertama kenal wis nanti di rumah atau di Kan, sekolahan? Oh di iya, sekolahan. Kan, pas apa ya? Senam ya? iya pas senam tuh dia datang pakai pakaiannya itu pramuka. Pas hari itu hari Jumat apa Sabtu? Sabtu kayaknya. Oh iya, iya. Ya, kalau nggak salah Sabtu. Pas itu masih senam, dia datang sama orang tuanya dari situ lah. Langsung masuk ke kelas. Terus pelajaran apa ya pas kayak? Ya, Cari pelajaran Timur Tenggara WP. itu IPS. PKN le, apa ya? IPS, IPS. Apa IPA? IPA ya. Apa iya? Nah, timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, laut, utara, timur, laut. IPA. Ya kayak IPA. Ya ampun lah, IPA wo. Wah, Ini pelajaran wi, yang Oke. ngerti komen. Next pertanyaan seputar diri kamu sendiri. Aku gila. Dan cita-cita dan cita-citanya. Kopi ngentek guys. Artis. Tahu apa cita-cita dalam hidup kamu? Jadi orang gila. Gak. Cita-cita saya itu ya cuma Menjadi ingin orang sukses. menjadi orang sukses dan bisa membahagiakan orang tua saya. Itu cita-cita paling penting dari diri saya. Naik nomor 2, apa hal yang menjadi prinsip dalam hidup? Prinsip saya itu, prinsipnya mau pin ini prinsip saya kalau saya sukses ya saya harus bisa mensukseskan orang lain juga. Contohnya ketika Wajar. saya sukses, saya membantu, memberikan motivasi dan memberikan lain-lainnya. Oke, next nomor 3. Setiap orang punya passion. Apa passion kamu? Kalau passion saya nggak tahu passion itu apa, dan Keinginan Pak. Setiap orang keinginan. kalau keinginan saya itu ya cuman membahagiakan orang tua. Oh iya. Dan ketika saya sudah sukses, saya ingin memberikan rumah untuk orang tua saya. Ya bukannya saya gimana, tapi itu memang keinginan saya untuk orang tua saya. Nomor 4. Oke, next. Dalam aktivitas atau pekerjaan yang sekarang yang sedang jalani, apakah itu sudah memenuhi dengan passion kamu, keinginan kamu saat ini? Belum, karena apa? kemungkinan itu yang sekarang saya jalani, pekerjaan yang saya jalani sekarang itu ya semuanya memenuhi. Iya, cuma sekedar untuk mengisi waktu saya Mengisi waktu luang. ya mengisi, karena belum ada pekerjaan yang bisa memenuhi, jadi saya menjalani pekerjaan yang sekarang ini dengan ikhlas. Karena tapi wis ngelamar neng kono
Ya Panggil. sudah melamar di mana-mana tetapi belum ada panggilan. Kemungkinan karena masih pandemi jadi semuanya masih sepi. Oh ya meh PPKM mana ya? Iya. Tanggal 24 Desember sampai Januari. Ya mohon untuk corona ini pesan dari saya. Mohon kalau datang tidak diundang, pulang gak usah minta diantar, langsung pulang saja, gak usah datang Iya. lagi. Betul. Oke, next nomor 5. Adakah rencana karir atau tujuan jangka panjang yang ingin dicapai? Ya karya saya Karir. hanya ingin menjadi orang sukses yang berguna karena saya memandang diri saya sendiri itu sudah ya menurut saya sudah gimana gitu, apalagi saya memandang orang lain. Ya. Adakah keinginan kamu saat ini yang belum tercapai? Ya banyak tetapi Seperti apa? ya seperti Kalau pengen tuh mobil jet tuh. enggak. Aja. Ya emang sih pengen. Pengen. Ya semua orang pasti pengen, tetapi ya Bismillah saja. Kalau Allah menghendaki ya bisa. Oke. Tetap ikhtiar dan bersyukur. Doa dan Ibadah juga jangan lupa. cara bersedekah lah. Oke, next. Sedikit apapun rezekimu, tetaplah bersedekah. Dan sholat. Oke. Oke, next nomor pertanyaannya selanjutnya seputar pertemanan. Kita kan sudah berteman lama. Apa yang membuat hingga saat ini kamu masih berteman dengan saya? Ya kemungkinan kan pertemanan itu tidak memandang Bukan dari berbohong. apapun. Ya pertemanan itu tidak memandang dari apapun. Kita berteman, ya dia bisa membantu saya juga bisa membantu dia. Kalau dia tidak bisa membantu kamu, ya sudah. Teman itu yang teman sesungguhnya bisa membantu. Ya bukan saya yang membantu, bukan saya yang meminta, tapi terkadang dia bisa membantu saya walaupun tidak diminta. Sesama apa yang namanya? Sesama teman itu harus saling membantu. Kalau yang teman sesungguhnya itu Ada yang kesulitan. ada di saat butuh dan ada di saat Betul, itu namanya teman. Selalu ada. Selalu ada. Oke, next nomor 2. Apa yang membuat kamu terkadang kesal dengan saya? Ya kalau itu Di online apa di? kalau di offline dia itu terkadang kalau ditunggu suka lama. Terkadang kalau di chat itu kan Asik di chat. di WA lah, ya di chat warna hijau. WA itu kadang disuruh gini cepet, pasti ditunggu lama. Terus kalau udah ditinggal baru sampai nanti kabar lagi ini di sini tunggu lagi lama lagi. Oke, next. Terus apa? Kalau ada noise sedikit, maaf ya. Oke, next. Nomor 3 ya. Jika suatu hari nanti kita berjauhan, kita kira-kira apa yang bisa kamu lakukan? Mau kue kerja di Kalimantan, mau nih apa? Palembang. Di Korea Iya, neng Korea wis. ya kemungkinan itu ya Kabar. beri kabar, saling beri kabar, walau ya PC kan Telepon. kan cowok juga bisa seperti Ingin. cewek lah, walaupun kita cowok bisa apa ya bisa PC itu ingin PC karena gimana ya rasanya jauh dari sahabat, jauh dari orang terdekat lah. Tuh, saya mau beli kabar nih. Oke, next nomor 4. Kira-kira kalau suatu saat nanti kita bisa traveling bersama ke kota atau negara mana yang kamu datangi? Mau kota sih? Kalau kota itu saya ingin ke pertama Banyuwangi karena Banyuwangi itu Tempatnya indah, Tempatnya orangnya indah. ramah-ramah. Apa ya? tempat wisatanya pun Bagus-bagus. bagus. Ya rekomendasi untuk Bukan. kalian yang suka traveling ke Banyuwangi, insya Allah bisa menyenangkan hati anda semua. Kedua, kota kedua, Bandung karena menurut saya Bandung itu kota fashion. ya Bagus. rekomendasi juga untuk kalian yang suka Fashion. fashion bisa ke Bandung, ke apa
Cibaduyut gitu kan ada. Kalau negara? Kalau negara saya ingin ke Mekah. Nah, Walaupun terkadang saya sholat juga banyak yang bolong, tapi ya gimana ya, apa manusia semua manusia kan ingin ke Sana. tanah harap Belum menunaikan semua. ibadah juga. belum semua apa namanya? Belum tentu masa lalu kelam itu akan kelam sampai masa depan. 5. Hal yang tergila apa yang kamu lakukan? Tergila wis. Tergila ya naik motor, pas naik motor tuh terkadang nyanyi sendiri, teriak-teriak sendiri. Dan yang paling menggilakan itu di toko sering joget-joget apa menggoda kasir atau lain-lainnya lah. Apalagi kalau kasirnya cewek itu. Wah. Tahu foto apa dingin depan leleng ya? Ya, nah, Aku pernah di Indomaret, di Alfamaret tuh sering foto-foto. Gak Terkadang apa-apa kies. ada kursi itu buat foto. Tergila itu enak. Paling yang melihat itu kasir CCTV. sama yang di tas. Ya, itu pun kasirnya dari CCTV. Nomor 6 mungkin Maaf next. ya buat dia. Ini udah masa lalu. Sekarang enggak. Hal yang memalukan apa yang kamu lakukan? Pernah kamu lakukan memalukan wis? Aku memalukan berangkat ke apa namanya? Pas Jumatan guys. Berangkat mau Jumatan, tak kira membawa apa namanya? Sejadah terus kok ambilnya handuk kak. Saya kan handuknya kan biasa taruh sini. Saya kan berangkat terus pertengahan mau sampai ke masjid kok kok saya bawa kok wih. Untung nggak ada yang lihat ya Kalau ada yang lihat malunya sampai ujung. omane nek apa koning kuwi ning masjid wis tak gelar ki lho ki memalukan wis kuwi kalau memanggil orang yang tidak dikenal. Kalau Ya. kamu Ya sama memanggil orang. ya pas menangkap Dikira itu kenal, ternyata nggak kenal. Dan mobil mirip, motornya mirip, kalau kategori mirip. Oke, next hal yang memalukan itu. Nomor pertanyaan seputar keluarga dan lingkungan terdekat. Siapa yang dekat dengan kamu, ayah atau ibu? Yang terdekat is. Ayah, Kenapa kok ayah? karena ibu deh. Ibu. Iya, kenapa kok ibu? Karena apa? Ibu yang sering di rumah, jadi kalau apa-apa itu pasti ke ibu dulu, baru ke ayah. Oke, next. Ibu ya penting. Gimana sih sosok ayah atau ibu dalam kehidupanmu? Sosok ayah, wis. Masa ayah yang bertanggung jawab, Ya terus berwibawa, dan ya gimana karena ya? menyerah, Menyerah, kalau diadakan buat anaknya. selalu bisa diandalkan. mau ini kan kita mangan ya wis mangan padahal kan burung kan kering kok anaknya temen anaknya nah ibu Kalau ibu ya sama penyayang, cuman kan terkadang ibu itu memarahi kita, tapi dia marah bukan karena dia gimana, tapi dia itu sayang sebenarnya sama kita. Dia ingin anaknya itu bisa lebih dari orang tuanya. karena yang muda belum merasakan tua, Dan yang tua sudah merasakan muda. jadinya sudah merasakan baiknya dunia. Jadi buat kalian jangan pernah berpikir orang Gue tua kedepannya kita kan apa menyesal apa Iya. bantahnya kan ini oke bantah kan gue menyesal dewe ya buat kalian yang sering bilang atau mumpung masih Ya. ada orang tua. ya, nanti kalau sudah gak ada orang tua mungkin kita akan misalinya. Ya betul itu. Dan ini Minta pesan- maafnya itu pesan sulit. pesan buat kalian apa, jangan pernah berpikir orang tua itu tidak sayang sama kita atau pilih kasih lah atau gimana itu. Kemungkinan orang tua kita itu ingin kita mandiri ataupun ingin kita bisa lebih baik dari mereka. Jangan sampai kayak mereka itu.
sebenarnya orang tua itu sayang, semua orang tua itu sayang sama kita. Cuman kita aja yang tidak tahu caranya orang tua menyayangi kita itu gimana. Iya, Jadi betul. itu pesan kalian, Umum, Mas, ya. jangan sampai Sia-sia kalian menyesal karena Di perbuatan kalian sendiri. di suatu hari nanti. Terus next nomor 3 ya. Siapa yang paling berpengaruh dalam hidup kamu saat memilih keputusan, ayah atau ibu? Ayah, Kenapa? karena Oh, ayah kadang itu ayah lebih apa? tahu. Lebih tahu mana yang baik, Baik. mana yang buruk. Yo, ibu Ya juga sih. kadang ibu juga, cuman kan ya lebih sering ke ayah lah. Oh, Karena menurut kita kan, kita laki-laki, jadi menurut kita apapun itu, ya terbaik semua. iya apapun itu ya bilangnya suka sama ayah dulu karena kita laki-laki. Jadi kalau seumpama mau beli ini bilangnya kayak ibu dulu. Seumpama kan belinya yang apa itu, mahal ya? ya kan minta solusi sama ayah dulu. Kiranya bisa bantu ya alhamdulillah. Kalau itu kan mungkin banyak kebutuhan buat masak, buat makan gitu, jadi nggak berani minta solusi atau apa ke ibu, pasti ke ayah dulu. Next nomor 4. Apa suka dukanya jadi anak pertama? Ya kalau ya duka dulu ya. Kalau duka itu ya sering sih sering disalah-salahin, Dibanding-bandingin. dibanding-bandingin lah. Keren. Kalau jadi anak pertama pun harus bisa menjadi contoh yang baik untuk adik-adiknya. Betul. Suka dukanya. Kalau sukanya Ya itu nggak ada. Nggak ada. Kita itu anak pertama itu harus mandiri, bisa Lebih baik lah. Iya, bisa memberikan yang terbaik untuk adik-adiknya Betul. juga. oke. Ketika kita sudah kerja juga bisa memberikan sedikit rezeki kita untuk adik kita, walaupun nggak seberapa lah. Ya sedikit doang kan membantu guys. Iya. Membantu meringankan ekonomi keluarga. Oke, next nomor 5 ya. Kalau suatu saat nanti kamu harus berpisah dengan keluarga, kira-kira apa yang kamu lakukan? Mau kamu kerja ning Papua, ning Kalimantan, ya mau ning Batubara kan? Ya Papua nambali kan? nambali gagal mata. Mau ning Kalimantan, ning Batubara ya iso, ning duit Ya. pertambangan. Iya, pertama ya komunikasi lah, tetap saling kabar. Seumpama kayak seminggu Saling seminggu mendoakan. sekali lah ya, tetap berdoa, mendoakan itu tetap. Orang tua itu pasti mendoakan kita yang terbaik Betul. tanpa kita meminta untuk didoakan pun. Walaupun jauh. Orang tua tetap mendoakan kita. Betul. Next, pertanyaan tentang kesukaan. Siapa tokoh idola kamu? Tasya Rosmala, penyanyi dangdut. Oke, Tasya Rosmala. Kenapa kamu suka tokoh idola kamu itu? Suka? Saya Sejak suka kapan? saya suka Tasya Rosmala, mengidolakan Tasya Rosmala itu sejak saya SD. Ya menurut saya itu pas saya dengerin Tasya Rosmala nyanyi itu suaranya kok beda sama yang lain, itu bagus gitu. Penyanyi kecil lah. Ya dulu penyanyi kecil tuh. Ya sama sih, saya juga masih kecil dulu. Terus, ya. Pernahkah kamu ikut komunitas bersama tokoh idola atau di luar idola? Pernah nggak? Kalau komunitas ya Kayak di Tasya Rosmala ada komunitas, saya juga ikut. Dan di luar tokoh idola itu saya pernah ikut komunitas motor sama komunitas supporter, itu saya pernah, tapi semuanya udah nggak ikut lagi karena saya cuma fokus satu aja itu, karena kemungkinan yang lain itu takut membawa sifat buruk pada diri saya, jadi saya milih yang terbaik saja. Dulu juga pernah ikut itu seperti komunitas, tapi bukan komunitas sih, untuk selawat Ya maaf ya, ya itu, kita keluar. tapi ya udah jarang, bukan keluar, tapi jarang ikut lagi karena kemungkinan Ya masih paket. ya masih sibuk kerja, jadi kadang datang kadang enggak, ya gitu aja. Tapi masih
dikenal di komunitas. Ya masih. Mantap. Mengapa nomor 4 dong, YouTuber yang paling kamu sukai? Ada 2. Siapa saja? Yang pertama saya suka itu Rian Zom sama Ernita Carrera. Itu kenapa saya suka mereka? Ya. Karena mereka itu bisa memotivasi untuk saya lebih giat lagi, lebih semangat lagi untuk mencapai cita-cita saya. Mereka pernah bilang usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Nah, di situ saya berpikir mungkin ya memang benar usaha tidak mengkhianati hasil. Makanya kita harus berusaha sungguh-sungguh, berdoa, berusaha dan berusaha Ya. terus. Kalau kita mempunyai impian, keinginan, kita harus berusaha, berdoa dan bersyukur. Betul. Dan yang kedua itu saya suka YouTuber Fahmi sama Ratu itu. Kenapa saya suka mereka? Karena Siapa? baper banget sumpah. Oke ya, gitu aja. Next pertanyaan tentang perbandingan. Oke. 1. Kalau kamu punya gaji 10 juta ke atas dalam sebulan, kira-kira apa yang kamu lakukan? Uangnya diapain? Apa Ya. Foya-foya apa gitulah. Pertama saya kasih ke orang tua, Ya betul, Gus. dan kedua saya sumbangkan, ya entah itu sumbang ke masjid ataupun ke anak 10% yatim. apa berapa ya? Seumpama 10 juta, ya separuh buat orang tua, separuh lagi dibagi buat saya, buat adik, buat Tabungan. itulah pokoknya ditabung, ya dicukup-cukupkan Oke, next. misalnya. Nomor 2. Kalau kamu punya kesempatan berbuat baik dalam 1 hari, apa yang kamu lakukan? Menolong orang yang kesusahan. Kalau saya juga tidak kesusahan, ya kalau lagi susah pun kita harus saling menolong, karena manusia itu diciptakan untuk tolong menolong. Betul. Nomor 3 ya. Jika suatu hari kamu dikasih kesempatan untuk berlibur selama 1 minggu dengan orang yang kamu sayangi dan atau orang yang akan memberikan kamu umpama kayak semua transport, terus ke hotel atau ke itu, ya. Dan memilih berlibur dengan siapa? Ya yang utama adalah keluarga, ya, entah itu keluarga besar atau keluarga kecil, ya itu paling penting keluarga lah. Terus yang kedua atau ketiga? Ya semuanya yang dekat dengan saya. Oke. Yang dekat dengan ini akan dicek kurang. Ya makanya sini dekat. Oke, next nomor 4. Kalau kamu harus memilih banyak uang untuk berfoya-foya atau dikasihkan ke ortu atau disumbangkan. Kalau saya banyak uang itu lebih baik saya pertama orang tua, terus ditabung. Kalau udah cukup ditabung itu, kalau udah cukup, kalau ada sisa itu saya sumbangkan. Enggak foya-foya. Enggak. Buat apa foya-foya? Betul. Karena menurut saya itu, tak tua ya. iya enggak gitu. Karena menurut saya itu semuanya itu enggak bakal dibawa mati. Ya, Karena betul. hanya yang dibawa mati itu hanya amal Amal. ibadah. Oke. Makanya kita beramal sebanyak-banyaknya. Apa namanya? Berlomba-lomba. Oke, next. Miki wis bro. Yang terdekat. Wis ya. Kalau ini saya memalukan wis ya. Kata keinginan capai. Oke, wis. Wis. Satu kata buat semuanya. Oke, buat kalian yang nonton video ini, jangan lupa bersyukur, ikhtiar, ibadah, dan satu lagi, jangan pernah menyerah untuk menggapai impian kalian. Guys, kita oke guys, cukup segini aja video podcast kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Follow Instagram aku dan channel di bawah. Next,
mau undang siapa lagi podcast di sini, apa temannya Randy atau teman dekatnya saya, komen aja di bawah. Oke, sampai bertemu di podcast selanjutnya. See you in the next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.